Belajar matematika bersama Bimatika. Teman-teman semua, apa kabar? Kali ini kita akan belajar lagi mengenai persamaan kuadrat. Mudah-mudahan hari ini teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan siap untuk belajar. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah jumlah dan hasil kali akar. Apa itu akar? Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa akar itu adalah penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Jadi nanti ada akar, kalau disebut akar, kita ingatnya adalah penyelesaian X1, X2, gitu ya. Nah, sekarang di sini kita akan membahas tentang spesifik jumlah dan hasil kali dari akar persamaan kuadrat. Contoh ya, untuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, terdapat akar-akar X1 dan X2. Jadi kita tahu bahwa dari persamaan kuadrat ada akar-akar X1 dan X2. Nah, sekarang jika kita jumlah, ya, yang jumlahnya X1 plus X2, jika kita jumlah, kita punya rumus. Ya, rumusnya adalah min B per A. Ya, jadi mencari jumlah akar, kita bisa menggunakan koefisien min B, B-nya, dan koefisien A-nya. Tapi rumusannya min B per A. Jadi ingat-ingat ya, jika jumlah akar adalah min B per A. Sekarang bagaimana dengan hasil kalinya? Ya, hasil kali akar adalah X1 kali X2 adalah C per A. Nah, teman-teman, jika teman-teman punya suatu persamaan kuadrat, tanpa perlu tahu akar-akarnya, tapi teman-teman bisa mencari jumlah dan hasil kalinya dengan menggunakan rumus ini. Ya, saya ulang lagi, rumus jumlah akar adalah min B per A, rumus kalinya adalah C per A. Supaya lebih jelasnya, ayo kita lihat contoh di bawah ini. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar penyelesaian dari X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Tentukan jumlah dan hasil kali akarnya. Nah, sekarang saya tuliskan ya jumlahnya. Di sini saya tulis. Tapi sebelum tahu jumlah dan hasil akarnya, kita identifikasi dulu ya. A-nya 1, B-nya minus 3, C-nya adalah min 10 ya. C-nya adalah min 10. Nah, dari sini kita bisa tahu X1 plus X2 sama dengan min B per A. Atau kita bisa bilang min B, min B-nya berapa tadi? Min 3. Jadi min 3. Ya, perhatikan ya. Min B karena B-nya min 3, jadi min 3 per A-nya berapa? 1 ya. Min 3 itu berarti plus 3. 3 per 1 3. Jadi kita tahu bahwa X1 ditambah X2 sama dengan 3. Nah, dari sini terlihat bahwa kita tidak perlu cari berapa akarnya, tapi jumlahnya kita tahu, yaitu 3. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan hasil kali akar-akarnya? X1 dikali X2, itu rumusnya adalah C per A. Ya. C-nya berapa? Ya, minus 10. A-nya 1. Jadi, X1 kali X2 itu adalah min 10. Nah, diingat-ingat ya teman-teman. Saya ulang lagi. Untuk jumlahnya saya kotakin di sini pakai warna merah aja. Untuk jumlahnya itu ya seperti ini. Min B per A, dan untuk kalinya saya kotakin di sini adalah C per A, ya. Nah, sekarang kita lihat ada rumus-rumus yang sering digunakan. Ya. Jika ada pertanyaan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, bagaimana kita menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya dengan menggunakan jumlah dan hasil kali akar, kita bentuk seperti ini. X1 tambah X2 dikuadratkan, kemudian kita kurangi dengan 2 dikali X1 kali X2. Ya, jadi di sini jumlah akar, ini adalah hasil akar. Itu adalah penyelesaian untuk soal-soal yang ditanya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat.
Jika ada soal yang lain yaitu yang di pangkat 3, X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3, kita bisa menyelesaikannya dengan X1 plus X2 dipangkatkan 3, dikurang 3 dikali X1 X2, masih dikalikan dengan X1 ditambah X2. Ya, nanti kita coba ya di soal berikutnya. Yuk kita coba ya di soal berikutnya nih. Akar-akar persamaan X kuadrat ditambah 3X min 1 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Tentukan nilai dari yang A ini, ya, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, tadi kita udah belajar, untuk menyelesaikannya kita harus menggunakan, ya, X1 tambah X2 kuadrat, ya, kita kurangkan dengan 2X1 dikali X2, ya. Nah, untuk mencari X1 plus X2-nya kita lihat dari sini, ya. Di sini dari persamaan ini kita identifikasi, ya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan min 1, ya. Kemudian X1 tambah X2-nya itu adalah min B per A, ya. Min 3, oke. Hanya 1, jadi minus 3. Nah, untuk perkaliannya X1 kali X2-nya adalah C per A. C-nya min 1, A-nya 1, jadi hasilnya minus 1. Nah, teman-teman, harus kita akan perhatikan ya. Yang ini, X1 tambah X2. X1 tambah X2 itu ini. Ya, hasilnya minus 3. Jadi kita tulisnya minus 3 kuadrat. Ya. Dikurang 2 dikali X1 kali X2. Nah, X1 kali X2 ini minus 1, ya. Jadi kita hitung min 3 dikuadratin 9 dikurang 2 kali min 1 min 2, min 2 jadi plus 2. Hasilnya adalah 11. Begitu ya. Ya, kita lanjutin lagi soalnya. Yang ini X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3, ya. Di sini kita tulis X1 plus X2 pangkat 3 dikurang 3X1 X2 dikalikan X1 tambah X2. Ya, kita isi di sini. X1 tambah X2-nya tadi udah tahu ya. Min 3, jadi min 3 dipangkatin 3 jadi minus 27, ya. Min 3 X1 X2 ini minus 1 masih dikalikan X1 plus X2 tadi minus 3. Jadi kita punya min 27 plus 3 gitu ya. Oh sorry, salah. Ini min 1 kali min 3 itu adalah 3 kali 3 9. Jadi min 9, ya. Udah, min 27 min 9 min 36. Ya, demikian teman-teman. Ya, cara mencari hasil jumlah dan hasil kali akar, ya. Bagaimana? Harus terus latihan ya. Lanjut lagi nih, ada latihan lagi. Kita lanjut latihan. Nomor 2. Akar-akar persamaan. Oh, ini lupa nih ada kuadratnya di sini. X kuadrat plus 9X min 4 sama dengan 0 adalah P dan Q. Ya, tentukan nilai dari. Nah, sebelumnya tadi ingat, untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, kamu harus identifikasi dulu, ya. Identifikasi dulu. A-nya dulu berapa? 1. B-nya 9. C-nya min 4, ya. Terus kamu cari P plus Q. P plus Q akar-akar ya, jumlah akar berarti min B per A, ya. Min B min 9 per A 1, jadi min 9. Terus P kali Q-nya, jangan lupa C per A. C-nya min 4, hanya 1, hasilnya min 4. Nah, untuk 3P plus 3Q saya bisa bikin seperti ini, 3 dikali P ditambah Q, ya. Kita faktorkan, ya, difaktorkan, dikumpulin 3-nya
dikali P tambah Q ya. Ini sama dengan 3 dikali P tambah Q, udah ada di sini tadi, minus ya, minus 9. 3 kali minus 9 minus 27. Wah, ini ada susah lagi nih. Oh, ini kita jumlahin ya. Yang B nih, soal nomor B. 1/P tambah 1/Q ya, kita kerjakan aja seperti begini, kita kalikan gitu ya. P kali Q, kalikan ini kalikan ke sana, jadi Q plus P atau P plus Q per P kali Q. Nah, gini. Nah, kalau gini jadi mudah. P plus Q-nya udah ada ya. Berapa? 9 minus 9 per P kali Q-nya ini minus 4 ya. Jadi 9 per 4 kan, min bagi min positif ya. 9/4. Nah, demikian teman-teman penjelasan mengenai jumlah dan hasil kali akar beserta contoh-contoh soalnya dan cara penggunaannya. Dan ingat, sebelum menyelesaikan soal-soal ini biasanya kamu harus identifikasi dulu ya A, B sama C-nya, koefisien dan konstanta. Kemudian kamu harus juga ingat rumusnya ya, kalau penjumlahan min B per A, kalau perkalian C per A ya. Silakan dilihat lagi materi video ini berulang-ulang supaya kamu lebih mudah memahaminya. Selanjutnya, kamu bisa lihat video sebelumnya tentang persamaan kuadrat yang membahas tentang diskriminan, atau video selanjutnya